sih. Tolong jangan ungkap keberadaan saya. Enggak. Saya di luar Jawa. Di luar Jawa Ya. bagian mana? Tolong jangan diungkapkan. Ya tidak Saya sakit hati. sakit. Sehingga saya Lalu kamu kerja Sudah. apa? Sudah. Punya anak berapa? sudah nih. Ya semuanya, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini, seorang ustadz berhasil berkomunikasi dengan jin Korin Egi yang merupakan jin penjaga dari pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dalam percakapan itu, Pak Ustadz mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memahami lebih dalam tentang keberadaan Egi dan peristiwa sebenarnya di balik kasus tersebut. Video ini dipublikasikan di Insan Praja Channel. Nah, mari kita simak videonya untuk lebih memahami konteksnya. Dan hancurkan semuanya, bisa semua ilmu-ilmunya, musnahkan semuanya. Vina, pastikan tembus ya Allah, semuanya tembus. Allah masuk datang. Sih. Pastikan yang asli jikalau penyusup keluarkan dari jasad ini. Diatur otomatis. Aku di mana? Oh, kenapa aku bisa di sini? Iya. Kamu di sini, terutama di Jawa Timur, kamu aman, ya. Tetapi ada persyaratan dalam keamanan itu. Saya ingin bertanya sama kamu dan nanti pertanyaan itu kamu jawab. Kalau kamu nggak mau menjawab, maka kamu akan ditangkap sama kepolisian, akan dipenjara seumur hidupmu, justru akan dibunuh mungkin. Bagaimana? Apa urusanmu? Urusan saya hanya bertanya saja. Kalau kamu mau menjawab, maka kamu akan selamat mungkin sekarang. Bagaimana? Kalau kamu nggak percaya, maka akan saya perlihatkan. Ada apa? Ya, gini. Kamu tahu di masa tahun 2016, masa yang lalu, ada orang remaja, maksudnya satu pasangan itu terbunuh di Cirebon sana, di jembatan Pelayangan. Ya, kamu ingat kan waktu itu? Meskipun kamu nggak bercerita, tapi saya tahu. Tapi saya ingin tahu pengakuanmu yang sebenarnya. Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu nggak mau berkata, saya akan menyakiti kamu sekarang juga. Ya, Bagaimana? jangan. Iya. Kamu berkata aja ya. Saya tanyai, jawab. Bagaimana? Saya tahu itu. Saya tahu. Tahu apa? Kenapa? Itu sudah lama. Ya, karena sekarang masa-masa sekarang ini diviralkan kan, dibuat film, dibuat ini biar nanti orang-orang nggak tertipu oleh maksud bicara-bicara orang banyak. Nah ini saya ingin mendengarkan langsung dari kamu.
Bagaimana? Saya malu. Tidak apa-apa, tidak ada orang yang melihat kamu, hanya saya. Ya. Kamu punya ilmu apa sehingga kamu punya benteng itu? Kamu bersembunyi di mana? Kamu pelajari ilmu apa dulu tadi? Saya tak punya ilmu apa-apa. Kamu berbohong, resikonya tahu? Enggak tahu. Ya, tubuhmu akan terpotong, tanganmu, kedua tanganmu akan terputus sekarang juga kalau kamu berbohong. Protek. Ya, saya memiliki ilmu. Ya, kalau berjujur otomatis kedua tanganmu kembali. Ilmu apa kamu? Saya berguru ilmu. Iya. Ilmu Malih rupo. Oh, malih rupo. Emang kamu punya jabatan apa? Saya orang biasa. Kedua tanganmu terpotong lagi sih kalau kamu itu bohong perkataanmu tadi. Sungguh, saya tak memiliki jabatan apa-apa. Lalu kedua temanmu yang belum ketemu itu bersama kamu apa bersembunyi sendiri-sendiri? Mereka masing-masing. Saya sudah lama tak mengetahui kabar dari kedua temanku itu. Sebenarnya saya tahu jika kan? saya dicari. Lah kamu bertempat tinggal di daerah mana? Itu nggak ada yang tahu, hanya cuma dengan saya ini. Pokoknya di daerah aja, di pulau mana, apa di negeri mana? Saya di luar Jawa. Oh, di luar Jawa. Kamu waktu itu kamu membunuh perempuan tadi sama lelaki tadi, ya kan? Benar ikut kan dalam pembunuhan itu? Oh iya. Pakai apa kamu membunuh orang itu? Vina dan Agi tadi. Sebenarnya pakai senjata apa? Saya takut jika harus mengingat itu. Ya tidak apa-apa. Nanti kalau kamu takut ya bertaubat. Tolong jangan ungkap keberadaan saya. Enggak. Saya di luar Jawa. Di luar Jawa Ya. bagian mana? Tolong jangan diungkapkan. Ya tidak sama itu. Kamu apa? Membunuhnya pakai apa dulu? Itu saja. Saya akan bertanya seperti itu. Kenapa takut? Dulunya membunuhnya nggak takut kok. Ya, jika saya membunuh memang tidak kesadaran saya. Iya. Kamu dibayar sama siapa? Saya tak dibayar. Terus itu kehendak kamu sendiri. Ya, Memangnya kamu ada urusan apa sebelum itu? Kok kamu punya dendam seperti itu? Coba ceritakan. saya sakit hati. Sehingga saya melakukan itu. Iya, sakit hati melakukan itu. Kok bisa sakit hati? Saya sudah merasa bersalah. Tetapi saya tidak mau kalau saya harus mengurung dalam penjara itu. Ya, semua perbuatan orang itu kalau sudah terjadi itu baru terasa. Semua orang, tidak kamu aja. Makanya merasa bersalah itu kalau sudah dilakukan. Dulunya ya nggak bisa bersalah. Ya dianggap melampiaskan nafsu kamu kan. Permasalahannya apa? Kok sehingga kamu sakit hati? Saya menyukai Terus? sehingga rasa kasih dan cinta saya begitu saja mudahnya ditolak. Oh, Mungkin karena wajah saya yang tidak menawan di hadapan dia, sehingga saya merasa sakit hati seperti itu. dan merasa terhina.
Ya kamu kalau mungkin ditolak sama perempuan, ya kamu harus sadar diri ya. Mungkin itu belum jodoh kamu, kan seperti itu kan? Iya. Lalu kamu menyuruh orang, berapa orang yang kamu suruh membunuh itu? Teman-teman kamu tadi? Kurang lebih ada 9 orang. 9 orang. Ada katanya 10 lebih. Ya, Lantas yang belum ketemu yang 2 tadi itu juga teman kamu? ya. Yang selamat 3 orang tadi maksudnya yang lari tadi? Ya, Lantas gimana gini? Yang membunuh yang laki-laki yang bernama Egi tadi siapa? Itu juga kamu? iya. Egi itu adalah kekasihnya Vina. Jadi permasalahannya dalam semua itu adalah kamu. Ya, saya yang merasa terhina dan tersakiti. Tetapi saat ini saya memang merasa bersalah. Tetapi saya tak berani jika harus menyerahkan diri saya. Oh begitu. Pihak yang berwajib. Kamu bayar berapa teman-teman kamu? Tidak, Tidak apa? tidak kami bayar. Kok mau? Itu sudah menjadi komplotan Oh, suatu kelompok geng motor. kamu asli dari orang Cirebon? Ya, Sekarang kamu pernah nggak selama kamu membunuh kedua orang itu kamu pernah didatangi arwah-arwahnya nggak? sebenarnya saya setiap hari terus dihantui Dihantui terus. dengan rasa bersalah. Oh. Kenapa kamu punya ilmu malih rupa sekalian? Ya, supaya saya tidak diketahui. Oh begitu. Kamu nggak usah Tolong jangan ambil ilmu saya. begitu Nanti ya. saya bisa diketahui orang. Ya enggak, itu kan Harus tanggung jawab lah, Egi. Jadi Kamu saya nggak berwenang untuk mengambil ilmumu. Saya kan hanya bertanya. Berani Sekarang berbuat, berani pertanyaan bertanggung saya, jawab kamu lah. jawab. Kalau kamu jawab, maka saya akan nggak mengambil ilmumu. Kan seperti itu. Ya kan? Makanya kamu jawab dengan jujur. Kamu kok tahu saya bisa mengambil ilmu kamu gimana? Tahu. Lantas begini, yang kedua temanku tadi yang belum ketemu, kamu ya melihatnya di media sosial itu. Maksudnya apa? Yang belum tertangkap tadi kamu tahu, Tahu. yang sudah tertangkap juga tahu. Tahu. Jadi kamu melihat terus perkembangan-perkembangan di media sosial itu ya. Berita-berita itu kamu melihat terus. Saya melihatnya. Kamu sudah nikah apa belum? Sekarang? Lalu kamu kerja apa? Sudah. Punya anak berapa? Sudah nih. 1. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Kalau anakmu itu dibunuh sama orang gimana? Kamu Jelas saya tak terima. terima. Seperti kamu yang dulu membunuh orang itu loh. Kamu kerja apa sekarang di sana? Tolong jangan terus. Enggak, maksudnya kerja apa aja nggak apa-apa. Kamu kerja apa gitu? Apa nganggur? Apa gimana? Apa jadi aparat? Orang tua kami yang jadi aparat. Oh ya, sudah. Saya sudah tahu kan orang tua kamu jadi aparat itu. Jadi kamu sekarang di sana ya nggak apa-apa. Itu hak kamu. Lantas kamu gimana sekarang? Perasaan kamu sekarang bagaimana melihat teman-temanmu yang sudah tertangkap dan sekarang diviralkan lagi, pencarian lagi itu gimana? Tentu saja saya takut dan panik. Oh begitu. Jadi kamu nggak tenang ya di sana. Lantas bagaimana?
Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Terima kasih. Jikalau saudara seiman, sebaiknya saling tolong menolong. Untuk membongkar kasus ini pun itu suatu kebaikan dan menolong walaupun orangnya tak tahu. Mm-mm. Begitulah orang Islam dan saudara seiman. Jadi kami berpesan lucuti semua ilmunya. Oh, Dan kalau bisa kasih pelajaran supaya dia cepat bisa ditemukan. ya silakan. Tahan lagi. Mohon maaf ya, videonya nggak sampai dituntaskan karena panjang sekali. Oh, jadi ini jin korinnya dihukum ya sama bapak ustadznya. Oke, kita juga mendapatkan informasi lagi nih baru ya. Setelah kita simak ternyata Egi itu sudah punya istri katanya. Sudah beristri, anaknya 1 perempuan. Dan ternyata Egi, inilah alasan yang membuat Egi susah dicari oleh aparat, susah dilacak keberadaannya karena dia menganut ilmu atau mempelajari ilmu ngalih rupa namanya tadi ya. Jadi itu efeknya itu bisa bikin orang nggak kenal sama dia gitu ya, seperti itu. Wow. Nah, mungkin sekian. Apabila kalian punya kesimpulan perihal video ini, silahkan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Ujang Halu pamit, sampai jumpa di next video.